Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat walaupun masih dalam pandemi COVID. Insya Allah kita tetap semangat, sehat untuk mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara detail dan jelas tentang ketentuan mengikuti UAS mata kuliah metode penelitian hukum, tata caranya bagaimana, format penulisan dan pembuatan videonya seperti apa, saya akan jelaskan lebih detail. Oleh karena itu mohon diperhatikan, ditonton secara tuntas video ini. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu perlu saya lanjutkan. Yang pertama, Anda harus memastikan bahwa Anda telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian hukum. Kehadiran Anda minimal 70% sudah harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, Anda sudah melunasi keuangan atau hal-hal administrasi lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Universitas Wiraraja Madura. Kemudian yang kedua, seperti soal UAS yang sudah saya share di grup, ada dua soal UAS yang harus Anda kerjakan. Soal pertama, Anda wajib menyusun proposal skripsi sebagaimana teori-teori yang sudah kita pelajari selama satu semester, serta kaedah-kaedahnya yang sudah kita diskusikan, studi kasusnya juga sudah kita diskusikan. Itu menjadi modal yang sangat baik bagi Anda untuk menyusun proposal skripsi sebagai tugas UAS mata kuliah metode penelitian hukum. Kemudian yang kedua, dalam proposal itu Anda wajib menyusun secara sistematis. Syukur-syukur kalau Anda sudah membaca buku pedoman skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura, atau paling tidak Anda mengikuti standar umum penulisan proposal skripsi. Kalau misalnya Anda belum memiliki, karena mungkin ini terlalu mendadak sehingga Anda belum bisa mendapatkan buku pedoman penulisan proposal skripsi milik Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Nah, kemudian proposal skripsi yang sudah disusun dengan baik, sistematis sesuai buku pedoman itu, Anda harus print out naskahnya, kemudian disampul dengan baik, diserahkan nanti kepada ketua kelasnya sebelum jam terakhir pelaksanaan ujian akhir untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Itu soal yang pertama yang harus Anda kerjakan untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian hukum. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, setelah Anda menyusun proposal skripsi itu dengan baik sesuai kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan, maka untuk selanjutnya Anda diwajibkan untuk mempresentasikan proposal itu dengan durasi waktu maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit saja, jadi tidak boleh lebih karena kita terbatas waktu untuk mengoreksinya. Jadi Anda cukup 10 menit membuat video presentasi proposal skripsi masing-masing. Sebelum Anda membuat video proposal presentasi proposal skripsinya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika sudah mulai presentasi. Anda sudah harus memastikan diri benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, dengan menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan, kemudian menggunakan jas alma mater, bahwa Anda benar-benar peserta ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian hukum, benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Nah, setelah rapi baru Anda bisa memulai presentasi. Kemudian yang kedua,
Sebelum presentasi Anda wajib menyebut nama lengkapnya siapa, kemudian NPM-nya berapa, ya. Kemudian jangan lupa identitas mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura juga disebutkan. Setelah selesai semuanya, Anda memperkenalkan diri, baru Anda mulai masuk presentasi proposal skripsinya. Ya. Itu harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama, Anda harus menjelaskan judulnya apa, tidak perlu berpanjang lebar. Judulnya disebutkan, kemudian dijelaskan secara memadai saja, tidak perlu bertele-tele, yang penting sudah memadai dan jelas. Kemudian yang kedua, Anda wajib menjelaskan latar belakangnya apa, yang melatar belakangi Anda menulis judul skripsi itu, ya, isu, sehingga kemudian bisa mengantarkan kepada isu hukumnya. Masuk yang kedua, ya, rumusan masalah. Jadi latar belakang itu harus mengantarkan kepada permasalahan yang akan dikaji. Yaitu yang kedua, Anda harus menjelaskan rumusan masalahnya apa, isu hukumnya apa, fokus kajiannya apa. Nah, itu harus dijelaskan di bagian rumusan masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda harus menjelaskan tujuannya. Tujuan penelitian hukum skripsinya itu apa. Kalau permasalahannya dua, maka tujuannya harus juga menjawab dua permasalahan, ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus menjelaskan manfaat penelitian. Kalau membaca penelitian Anda nanti, itu kira-kira manfaat apa yang bisa diperoleh, ya. Baik itu manfaat yang secara teoritis maupun manfaatnya yang secara praktis, ya. Itu harus dijelaskan di presentasinya dengan sesingkat-singkatnya tapi jelas, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah itu, ya, baru Anda masuk ke metode penelitian hukumnya. Jadi metode yang akan digunakan bagaimana? Sebagaimana sudah kita pelajari, ya, selama satu semester, paling tidak minimal ada 4 hal yang harus benar-benar diperhatikan ketika Anda menjelaskan metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsinya, ya. Yang pertama, jenis penelitian hukumnya apa? Apakah empiris atau normatif? Itu dijelaskan. Kenapa termasuk penelitian hukum empiris? Kenapa Anda menggunakan jenis penelitian empiris? Itu dijelaskan. Kemudian yang kedua, harus dijelaskan data dan sumber datanya dan atau bahan hukum dan sumber bahan hukumnya. Itu dijelaskan juga secara memadai. Kemudian yang ketiga, juga harus ada penjelasan tentang teknik pengumpulan data dan atau bahan hukum. Itu harus dijelaskan juga bagaimana caranya Anda mendapatkan data, bagaimana Anda caranya mendapatkan bahan hukum itu. Dan yang terakhir, minimal harus ada yang namanya teknik analisa data, ya, apakah dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif, ya, itu harus dijelaskan. Baru setelah selesai semuanya, metode penelitian hukum itu sudah dijelaskan, baru Anda juga harus mempresentasikan bagian-bagian yang ada dalam tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka Anda diwajibkan menjelaskan setidaknya teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang Anda teliti. Paling tidak harus ada penjelasan itu. Ada telah perpustakaan, termasuk teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian skripsinya. Baik saudara sekalian, setelah dijelaskan panjang lebar dalam presentasi Anda, kemudian selesai dengan baik, ya, baru setelah itu Anda wajib mengupload, ya. Jadi video itu yang sudah dibuat itu diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Saya ingin Anda sudah mulai mengenal baik dan akrab dengan media sosial, yang salah satunya adalah YouTube ini, ya. Karena kita tidak boleh juga ketinggalan zaman dengan yang lain-lain, ya. Teknologi ini, aplikasi ini juga sangat berguna untuk pembelajaran kita, ya. Oleh karena itu mulai
mata kuliah ini Anda akan dicoba untuk lebih akrab dengan dunia pembelajaran berbasis YouTube, gitu ya. Itu maksud saya. Nah, ketika Anda mengupload di YouTube, ya, jangan lupa ya formatnya harus ada disebutkan judulnya, judul penelitian skripsinya apa, kemudian nama lengkapnya, kemudian NPM-nya, ya, itu harus dijelaskan, dan jangan lupa juga identitasnya sebagai mahasiswa program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Setelah diupload dengan format yang saya jelaskan tadi, ya, baru Anda harus mengirimkan atau menyerahkan link video YouTube-nya kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang akan merekap link video semua mahasiswa peserta mata kuliah metode penelitian hukum, ya. Nah, dan link itu nanti akan diserahkan kepada saya, dan saya akan mengoreksi cukup detail bersama tim saya, baru kemudian saya akan memberikan penilaian, ya, sesuai usaha Anda, sesuai ikhtiar Anda. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, tetap semangat, semoga selalu sehat, ya, dan mendapatkan hasil ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian hukum ini dengan nilai baik, bahkan sangat baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.